Kalau kalian lihat di sini bezel-less dan bagian bawahnya juga bezelnya cukup tebel. Tapi tebelnya dia tuh bukannya tebel kopong guys, tapi tebel mewah loh. Oke guys, kali ini kita kedatangan produk yang sebelumnya kita nggak bisa dapetin, yaitu BenQ. Kita udah lama banget ya belum dapetin BenQ dan akhirnya kita dapetin channelnya untuk dapetin barangnya. Dan kali ini kita mau review BenQ serinya berapa nih? GW2780 27 inch. Dari 22 inch dia kodenya beda sendiri guys, yaitu GW2283 di 24 GW2480 dan 27 GW2780. Dan sebelum masuk videonya, gue mau shout out dulu untuk sponsor kita kali ini. Video ini disponsori oleh Brown Oximus yang bergerak di produk bracket baik untuk TV, proyektor, monitor, dan multi monitor. Salah satunya adalah seri Hydra yang bisa di setup dari 1 sampai 6 monitor dan bisa di customize sesuai kebutuhan setiap orang. Selamat datang di GTID, channel paling canggih di 2020. Kita langsung masuk ke videonya, dan kali ini gue akan langsung bongkar yang 27 inch karena gue paling tertarik 27 inch. Tapi nanti di akhir, kalau kalian nonton sampai akhir, tiga-tiganya akan gue jejer dan gue kasih kalian lihat apakah ada perbedaan di salah satu monitor ini. Walaupun kodenya sama, dusnya beda, yang 22 inch sih beda sedikit. Oke, ini ada 27 inch guys. Depan belakang sama nggak ya? Oh sama, gue bacain dulu marketing yang dia pasang. Gue nggak tahu itu gambar pertama apa yang kayak prism gitu. Mungkin viewing angle ya, mungkin viewing angle. Yang kedua dia HDMI Full HD, A2A, H2H bezel, ya bezel-less lah ya bahasanya. Sama apa itu gambar lampu itu, kayaknya hemat energi gitu. Di sini ada, di depan nggak ada ya? Oh ada juga, ada kayak certified apa gitu ya, TUV Renland certified. Gue sih nggak tahu itu apa. Nah, ada flicker free di atasnya, flicker free IPS dan LED. Dan ini salah satu monitor entry level dari BenQ. Yang gue pengen tahu, BenQ menghadirkan ke kita entry level seperti apa. Karena BenQ itu terkenal harganya cukup relatif tinggi guys. Kita langsung potong aja. Dan ini dusnya tipis. Gimana kah bodinya? Gue pengen tahu. Dusnya tipis tuh guys, untuk 27 inch tipis. Nah, kalau kalian lihat, bongkar. Oke, kita lihat kabelnya. Ini kabel power biasa. Habis itu dia kasih kita HDMI normal. Ini apa ya? Oh, standnya. Gue kira power brick tadi, gedenya mirip power brick yang gendut-gendut gitu biasanya gue pikir. Ini sih tebel guys ya, ini bagus punya nih. Padat juga, kalau kalian pegang ini padat. Iya, padat, tebel, kokoh. Dan dia kayaknya nggak pakai murnya, cuma ada satu di bagian bawah. Di bagian atas ini kayaknya nggak pakai mur sih. Oke, habis itu ada kartu garansi biasa, buku-buku dan CD. Ada beberapa yang nanya ke gua CD itu penting atau kagak, tapi sebenarnya itu hanya driver gitu ya, driver apa gua nggak ngerti sih ya, driver monitornya. Tapi itu kalian bisa dapetin semua di website sih ya, karena sekarang itu nggak butuh-butuh banget sih CD. Cuma mungkin itu buat kelengkapan SOP-nya untuk sebuah monitor gitu. Oke, ini standnya unik ya guys ya, dia kayak bentuk apa sih ini? Garis gitu doang, terus panjang ke belakang dan nyantol gitu. Oh, ini kayak bentuknya nyantol ya. Oh iya, dia kayak dari belakang didorong ke depan gitu, dan dia agak miring guys kalau kalian lihat. Nah, dia agak miring gitu. Ya, unik sih. Nah, ini kayak plus gitu, di bagian belakang besi, dan kalau kalian pegang nih bagus, punya build quality-nya bagus sih. Ya, build quality-nya bagus. Besinya walaupun nggak full ya, cuma keren. Ada standnya sekitar, karetnya bisa kalian lihat ada 5, dikasih 5. Dan satu mur di sini, seperti yang gue tadi ngomong. Oke, kita singkirin. Bau. Langsung kita ke produknya. Ini 27 inch. Oke guys, ini bodinya. Ya. Kalau kalian pegang ini berat, nggak kopong gitu, kayak full gitu monitornya. Dan dia juga adapter di dalam. Kalau kalian lihat di sini bezel-less dan bagian bawahnya juga bezelnya cukup tebel. Tapi tebelnya dia tuh bukannya tebel kopong guys, tapi tebel mewah loh.
Ini juga mewah nih, kesan. Plastiknya plastik mewah gitu guys. Bagian belakang, kalau kita lihat. Dan ini ada logo BenQ guys, yang diplastikin dan dia kasih VESA mount. Colokannya juga di bawah. Sangat membantu kalau kalian mau pakai VESA mount. Dan di sini Dove-nya Dove keren banget. Ini sih gue bilang Dove yang paling keren yang gue bisa lihat sih. Di harga berapa sih ini? Gue lihat dulu. 2,9 juta. Iya sih, ini Dove keren dan monitornya tuh terkesan kokoh banget guys. Dan nanti gue berdiriin dulu sampai kalian lihat barang. Ditunggu. Oke guys, kalau di sini kalian lihat stand-nya ada yang cukup menarik. Ini bagian bawah, ini bagian atas. Dan kalau kalian slide ini dia ada kayak tombol tanda ke atas gitu. Kalau kalian slide, nah bagian ini bisa dibuka guys. Dan kalian bisa kayak kabel manajemen dia udah kasih besi-besinya untuk keluar bagian bawah. Menarik sih, stand-nya ini menarik. Ya, besi-besinya kalian lihat. Nah, ini bisa langsung kalian tarik kabelnya ke bawah. Kalian rapihin, baru kalian masukin lagi. Tinggal kalian cetek. Keren menurut gue di stand. Makanya kenapa gue ngerasa stand itu dibuat tebel dan plastiknya ini dia bikin ya itu cukup tebel menurut gue. Tapi di sini besinya bagus banget. Kabel manajemennya dia taruh di besi di dalam stand. Itu keren sih. Oke guys, kalian udah lihat monitor ini berdiri dan tadi gue udah ada time lapse-nya kasih kalian lihat. Dan juga di sini gue pikir tadinya BenQ itu memang selalu lebih mahal. Dia memang dia selalu lebih mahal, cuma gue pikir tanpa alasan. Tapi pada saat gue pegang monitornya, kalian tahu lebih mahalnya itu dapat dari mana. Di sini pembedanya gue bilang kalau dibandingin sama AOC ya, kita bisa dapetin monitor ini 300.000, sekitar 200 sampai 300.000 lebih mahal dari seri 27 inch-nya AOC yang kemarin kita review G25. Tapi memang dari build quality-nya, dari badannya, dari pegangannya, dari stand-nya, gue bisa rasain bahwa monitor ini jauh lebih kokoh. Build quality yang desain di belakangnya, Dove-nya dia juga jauh lebih mulus, lebih keren. Juga pada saat kalian pegang beratnya itu jauh lebih berat guys. Kalian bisa langsung tahu pada saat kalian pegang monitor itu beda banget rasanya. Dan juga banyak yang bilang AOC G25 itu cukup bisa goyang-goyang. Yang gue bilang juga iya, dia bisa goyang-goyang ketika meja kalian goyang. Dan ini masih lebih kokoh daripada AOC itu. Tapi gue juga nggak salahin AOC karena AOC memberikan harga yang terbaik dengan mengurangi material yang dipakai. Tapi di sini materialnya memang dia pakai yang terbaik, gue bilang sih ya. Untuk kelas 27 inch. Walaupun dia membuat monitor ini terkesan tebal karena adapter di dalam. Dan gue bacain dulu speknya. Di sini 27 inch IPS Full HD biasa 5 millisecond 60 Hz, nggak ada yang istimewa. 250 nit. Dia kasih kita port VGA, HDMI dan DisplayPort portnya. Dan dia cuma kasih kita kabel HDMI doang satu tadi. Nah, di sini sertifikasi yang dikasih adalah NTSC 72%. Yang banyak orang bilang bisa disamaratakan dengan sRGB 99%. Dan monitor ini juga kasih kalian audio out untuk kalian yang mau pasang speaker. Ya, VESA-nya dia udah kasih ke kita 10x10. Gue pastiin dulu buat kalian. Ya, 10x10 cm. Udah oke. Dan garansi 3 tahun full. Dan beratnya, gue mau ukurin ke kalian. Di sini beratnya, gue bilang di kelas 27 inch. Monitor ini udah berat banget. Beratnya ini 5,6 kg. Iya, di 5,6 kg. Untuk 27 inch dan adapter di dalam sih, memang gue bilang sih build quality-nya memang jauh lebih bagus ya. Tapi kalian harus bayar lebih mahal dengan spek yang menurut gue biasa aja. Jadi di sini BenQ menjual ke kalian yang bisa gue bilang worth it adalah 3 tahun garansi full. Bagi kalian yang nanya merek ini worth it atau kagak, gimana ketahanannya, yang banyak juga yang bilang monitor gue sampai 10 tahun gila untuk, terus dia ngomong salah satu brand gitu ya. Ya gue nggak tahu ya guys ya, cuma kalau kalian mau aman banget ya belilah monitor yang memberikan kalian garansi 3 tahun, at least 3 tahun kalian ke cover. Karena gue kasih tahu sekali lagi, kalau monitor ini rusak di panelnya, kalian harganya, servisnya itu seperti ganti baru guys. Terutama monitor-monitor yang cuma kasih kalian 3 tahun limited, nggak full. Maksud 3 tahun limited adalah cuma 1 tahun garansi fullnya dan 2 tahun hanya garansi servisnya aja.
belum panel yang rusaknya. Misalkan panel kalian rusak, kalian mesti tetap bayar panelnya. Cuma memang itu juga disandangin atau disesuaikan dengan kualitas monitor yang sekarang ini tuh jarang banget rusak. Paling dead pixel mati di titik-titik monitor gitu. Nah, jadi kalian bisa konsiderasi ya hal itu. Dan di sini dari segi spek gue bilang nggak ada yang istimewa. Gue ukurin buat kalian juga monitor ini berapa ukurannya dari panjang. Oke, panjang ini 61 cm, 61. Lebarnya itu di 36, hampir 36,5 gitu ya, antara sekitar segitu. Dan dengan standnya itu 46, ada sekitar 10 cm dikasih kita standnya. Dan ketebalan dari atasnya kita ukur sebentar, itu 2 cm. Itu paling atas doang ya guys ya, karena dia menggendut ke belakang, memanjang begitu. Di bagian belakangnya akan jauh lebih gendut gitu. Dan di sini gue lihat sebentar untuk bezelnya, menurut gue ini bezel yang bagus di 27 inch, nggak ketebelan. Dan itu udah menjadi standarisasi 27 inch yang bagus, yaitu bezel setipis ini. Untuk bezel bagian bawah mungkin kalian pengen tahu, itu ada di 2 cm bezelnya, gue ukurin buat kalian deh. Ini 0,5, 0,6 sekian, sekitar itu. Dan monitor ini bisa kalian beli di harga 2,9 juta guys, dimana merek-merek seperti LG atau AOC kalian bisa dapat beli di harga sekitar 2,6 atau 2,7, gue lupa, 27G2E5 berapa. Kalian bisa cek videonya, gue udah pernah review. Dan sisa speknya guys, yang tadi gue bilang 5 millisecond, 60 Hz, 250 nit. Menurut gue standar-standar aja untuk 27 inch. Kalau kalian mau monitor ini di 27 inch, itu spek sisanya itu standar. Cuma mungkin yang gue bisa bilang sekali lagi adalah garansi dia 3 tahun. Oke, kita udah sampai di review terakhir dan gue pengen jejerin semuanya buat kalian lihat seperti apa spesifikasi monitor ini. Oke guys, ini udah gue jejerin tiga-tiganya. Dan ternyata monitor ini ada speakernya. Dan gue baru tahu pada saat gue jejer tiga-tiganya, ternyata PC yang gue pakai buat nge-split ini semua 3 monitor kayaknya ada masalah sama VGA-nya guys. Jadi soundnya nggak keluar. Dan kita tes ya, gue tes di 22 inch soundnya, spesifik. Kenceng. Soundnya cepet nggak tadi? Oke guys, tadi itu tes buat soundnya. Kalau gue bisa bilang soundnya lumayan oke. Spesifikasinya kalau nggak salah 1 watt kali 2 gitu ya. Tapi kalian bisa dengerin sendiri tadi soundnya itu sedikit bergema. Cuma menurut gue ya oke-oke aja lah. Namanya di monitor entry level untuk mepet harga. Dan bagusnya dia juga masih kita kasih ke kita audio out. Jadi kalau kalian nggak suka sama speakernya, tinggal kalian colok speaker sendiri gitu di audio outnya. Itu juga nggak mahal-mahal banget ya menurut gua. Logitech juga ada harga 100 ribuan. Itu menurut gua udah cukup banget buat taruh di meja. Cuma bagusnya speaker di dalam monitor adalah kalian hanya butuh satu kabel, koneksikan komputer atau laptop kalian ke monitor, udah jadi meja kalian rapi dan bersih. Nah, kalau kalian lihat dari yang gue jejerin ini, gue udah kasih lihat di sini 27 inch, di sini 24, di sini 22. Nah, kalau kita lihat dulu bagian belakang ya guys ya, di bagian belakang ini bukan hampir, ini semuanya sama, nggak ada bedanya sama sekali. Dari face mount, dari colokannya, semua sama percis guys, nggak ada bedanya. Mungkin ketebalannya coba gue lihat, iya ketebalannya aja sih beda guys ya. Di sini gue lihat, di sini tadi gue udah ukur berapa ya tadi? Nah, ini di sini 1,6, 1,7 cm ya, ke arah 2, lebih dekat ke arah 2. Nah, di sini 1,2 di 24 inch, 1,2. Di sini berapa? Kok ini tebelnya mirip kayak 27 inch ya? 24 inch paling tipis guys. Aneh. Iya, aneh banget. Nah, ya tapi ya itulah, nggak ada beda-beda jauh banget guys. Dan gue mau pindah ke depan untuk melihat panel itu apakah ada perbedaan dari depannya. Oke guys, kalau di sini kita lihat langsung dari depan, di bagian bawahnya ini setelah bezel di sini ya guys ya, setelah bezel masih ada sedikit garis hitam gitu ya. Jadi nggak benar-benar ditutup bezelnya. Biasanya sih gue nggak pernah perhatiin ya guys. Cuma kalau dari depan sih menurut gue cukup mewah. Dari kakinya itu jarang banget ada yang punya. Kalau kalian mau kaki yang seperti itu. Dan kalau dari segi warna menurut gue nggak ada bedanya sama sekali. Bezel ketipisannya juga gue bisa lihat dari mata telanjang begini nggak ada bedanya sama sekali. Kualitas warnanya juga ya oke. Untuk entry level masih oke. Cuma memang brightness-nya ini gue udah atur semuanya di 170.
100 brightness dan 70 kontras. Dan di sini gue pakai splitter, jadi pasti ada penurunan sekitar mungkin 5-10% gitu ya kualitas warnanya. Jadi gue juga nggak tahu apakah kalian bisa melihat warnanya, tapi di sini gue bisa lihat warnanya cukup oke, menarik, bagus. Tapi ya sekali lagi guys, ini brightness-nya cuma 250. Kalau kalian suka ya nggak ada masalah. Nah di sini harganya tadi gue udah bilang di 27 inch itu 2,9 juta, 24 inch kalian bisa dapetnya di 2.050.000 dan di 22 inch 1,8 juta. Untuk 24 inch saja kelasnya masih kelas yang cukup mahal harganya. Tapi memang kita dapetin build quality yang jauh lebih baik dibanding yang sekelasnya. Spesifikasi gue bilang sih standar sekali. Nggak ada embel-embel 75 Hz, nggak ada embel-embel 1 ms, hanya 5 ms dan 60 Hz. Standar aja Full HD. Ya, ini bagus buat kalian yang mau punya monitor. Ada 3 pilihan BenQ, kalau kalian fansnya BenQ. Dan kalian bisa beli monitor ini. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video barusan, kalian bisa support kita dengan like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng di sebelah tombol subscribe untuk dapetin update terbaru dari GT ID. Dan di kolom komentar kalian bisa request ke kita barang untuk di-review. Kalian juga bisa isi kritik dan saran. Apapun pikiran kalian akan gue baca satu persatu. Di tahun 2020 ini, GT ID mempunyai tema giveaway buat kalian subscriber dan viewer setia dari GT ID. Buat teman-teman kalian yang punya produk yang mau di-review sama kita, kalian bisa kontak kita di email kita, ada di deskripsi di bawah. Dan kita hanya minta kalian mempersiapkan produk atau merchandise untuk di-giveaway kepada viewer dan subscriber setia GT ID. Salam GT ID dan tetap